Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk mapel sore ini saya lukir ya, yaitu kita akan membahas dasar animasi grafis. Ya, kita akan membahas dasar animasi grafis. Kita akan menggunakan Macromedia Flash Professional 8 di sini. Ya. Kita akan menggunakan Macromedia Flash Professional 8. Ini kalau suara saya tidak terdengar jelas, Anda instruksi ya. Iya, Pak. Oke. Kemarin Anda sudah saya kirimin video kan tentang Macromedia Flash 8. Ya, di situ apa namanya? Dalam Macromedia Flash 8 ini, nah ini mikrofonnya benar dimatikan aja tuh. Mikrofonnya benar dimatikan aja. Supaya nggak begitu. Oke. Ya. Jadi ini adalah salah satu software, sudah kita jelaskan kemarin saya. Salah satu software pembuat animasi, ya, yaitu Macromedia Flash. Kalau sekarang Anda cari versi terbarunya adalah milik Adobe ya. Jadi Adobe Flash CS kesekian. Ya, kalau ini adalah Macromedia Flash 8. Ya. Lalu di sini saya pilih flash dokumen. Nah, ini adalah tampilan dari Macromedia Flash Professional 8 yang belum pernah install atau belum memiliki softwarenya. Nanti silahkan WA saya, biar saya kirimin Google Drive-nya supaya Anda bisa menginstal nantinya di rumah, di PC masing-masing milik Anda ya. Nah, di sini, ya jadi di sini kita akan membuat animasi sederhana. Saya tidak akan menuntut Anda membuat animasi seperti prodi dari desain grafis. Ya nanti karena memang beda keperuntukannya ya. Kalau untuk Anda ini tahu dasar dari pembuatan sebuah animasi. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang perlu Anda, bentar ini banyak sekali yang masuk, teman-teman ada yang gabung. Oke. Pesertanya oke, peserta untuk Gracia, mohon mikrofonnya dimatikan dulu aja, Gresita. Nah, oke, bagus. Jadi nanti kalau bertanya seperti kesepakatan tadi teman-teman, mikrofonnya boleh dimatikan, dinyalakan. Untuk kameranya kalau ingin dimatikan juga nggak masalah, biar irit kuota ya. Saya tuh sebenarnya dilema juga ini seperti ini nih. Ya, karena Anda harus online. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah timeline. Ya, timeline. Oke, ada lagi teman Anda yang masuk nih. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah timeline, ya. Timeline ini sangat perlu Anda perhatikan. Ya, karena timeline ini nantinya sebagai Xperia Z5 siapa ya? Minta di mute. Permatun, Pak. Iya, Pak.
Di mute, di mute. Ya, Pak. Ya, ya. Oke. Nah, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, timeline ini ya adalah diibaratkan sebagai wadah atau sebagai otaknya animasi. Jadi timeline ini nanti dia akan menjadi sebuah animasi, itu kita ada di timeline ini otaknya. Ya. Nah, jadi Anda wajib paham dalam membaca timeline ini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau saya tanya kemarin yang sudah membuka Macromedia Flash atau sudah menginstal Macromedia Flash, siapa? Kok pada diem? Siapa kira-kira yang sudah install Macromedia Flash? Ini belum pada install semua Macromedia Flash-nya. Halo? Ini CS6, Pak. Yang Coba mikrofonnya dinyalakan semua aja. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Ini kenapa banyak sekali yang belum install Macromedia Flash? Kenapa belum menginstal Macromedia Flash? Vina mungkin? Kenapa Vina belum menginstal Macromedia Flash? Tidak punya ini, Pak. Tidak punya softwarenya. Oke, nanti saya kasih tuh untuk softwarenya. Makasih. Jadi nanti koordinator kelas silahkan DM saya, nanti akan saya kasihkan link untuk Macromedia Flash-nya ya. Lalu di sini, ya, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah Anda, oh ada yang masuk lagi. Yang harus saya garis bawahi adalah Anda harus paham ini. Yang Anda lihat ini adalah keyframe. Ya, yang Anda lihat ini adalah keyframe. Ya, jadi kalau saya bilang ini bacanya apa, di timeline ini bacanya apa, bacanya adalah layar 1, frame Frame ke-1. Pertama. Oke, layar 1, frame pertama. Ya, jadi ini bacanya adalah layar 1, frame pertama, atau layar 1, keyframe pertama. Itu bacanya. Ya. Nah, ini tahu 1 dari mana? Ini bisa dari sini atau dari sini. Anda tahunya 1. Ya. Nah, bentar ini saya minimize dulu. Oke. Anda lihat perubahannya keyframe ini ketika nanti akan saya berikan sebuah objek. Saya akan memberikan objek di sini. Contohnya adalah rectangle atau kotak. Klik biasa saja atau klik kiri. Saya klik, lalu saya berikan klik di sini. Nah, terjadi perubahan apa pada frame-nya ini atau keyframe-nya ini? Ada yang bisa jawab? Terjadi perubahan apa setelah saya berikan objek? Terjadi perubahan apa? Frame-nya warna hitam, Pak. Titiknya. Oke, ya. Jadi Danita yang jawab ya. Itu Ya. keyframe-nya akan berwarna hitam. Ya. Jadi titiknya ini akan berwarna hitam. Akan saya ulangi. Ya, saya ulangi. Saya pakai selection tool, saya klik di sini. Saya delete tinggal pakai delete menggunakan keyboard Anda saja. Anda silakan lihat di sini.
ya. Keyframe-nya atau frame-nya itu masih berwarna putih titiknya. Ketika saya berikan objek, Anda perhatikan dia berwarna hitam. Nah, itu menandakan bahwa keyframe tersebut sudah ada objek di dalamnya. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Pak, dengar. Oke. Ya. Jadi keyframe atau frame di sini kalau sudah ada objeknya, titiknya sudah berwarna hitam. Nah, ini beberapa pemahaman yang sulit sekali diterima oleh pemula. Jadi Anda harus paham dulu ini. Oke. Ini mau saya tambahkan di frame ke sebelahnya. Di sebelahnya ingin saya tambahkan keyframe. Ya. Saya klik kanan, insert keyframe. Ya, jadi saya klik kanan di sini. Saya klik kanan, lalu saya insert keyframe. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau saya bilang saya seperti aktif di sini, berarti bacanya adalah layar 1. Layar 1. Layar 1, keyframe 2. Oke, bacanya adalah layar 1, keyframe 2 atau layar 1, frame 2. Ya. Layar 1, frame 2. Ini adalah bacanya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat acuan yang tadi saya ngomong, ya, ketika keyframe yang berobjek dan tidak berobjek, kalau Anda lihat ini, kira-kira ada berapa objek? Berarti di sini. Di state ini berarti kira-kira ada berapa objek? 2. Ada jawaban yang lain? Ini yang lain nggak sedang tidur ya? Pak. Oke, ada berapa frame berarti kira-kira? Ada berapa frame? 2. 2. Ada 2 ya. 2. 2. Oke. Ada 2. Baik. Nah, berarti Anda memang paham bahwa kalau ada titiknya di sini, berarti sudah ada objek di dalamnya. Oke. Kalau saya klik di sini, kita aktif di layar 1, frame pertama, objeknya itu ini. Objeknya itu ini. Nah, kalau saya klik di frame kedua, objeknya sama. Ya, objeknya sama. Jadi seolah-olah ini itu objeknya tidak ada, padahal objeknya ada 2 yang seperti Anda katakan tadi. Ya kan? Nah, lalu saya klik di sini, saya geser nih. Nah, baru nampak bahwa objeknya ada 2. Baru nampak objeknya ada 2. Ya. Nah, ini baru nampak objeknya ada 2. Nah, kalau saya klik kanan di sini lagi, insert keyframe, berarti ada berapa objek? 3. Ada? 3. 3. Ada 3. Oke. Ya, 3, Pak. Oke, ada 3. Nah, kalau saya tanya lagi, ya, kalau saya tanya lagi, layar 1 frame ketiga, pada layar 1 frame ketiga, di layar 1 frame ketiga, objek pada frame ketiga itu
dia mengcopy dari frame berapa? 2. 1. 2. Dari frame 1 atau frame 2? 2. Dari frame 2. 2. Oke. Ya. Ya, bagus. Ya, dari frame 2. Jadi yang Anda lihat di sini, ya, objek dari frame ketiga ini dia mengcopy dari frame kedua. Ini buktinya. Ketika saya di sini, lalu saya geser ke sini, objeknya geser. Tapi ketika saya geser ke angka 3 atau frame ketiga, tidak ada pergeseran objek lagi. Tidak ada pergeseran objek lagi. Itu berarti menandakan frame ketiga dia itu sama dengan frame kedua. 2. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Bisa mengikuti ya? Belum, Pak. Ya, Pak. Bisa, bagus. Pak. Ya, bagus. Paham, Pak. Ya. Oke. Nah, lalu di sini, di frame 3 ini baru saya geser. Ya, saya geser nih. Nah, ini baru bisa terlihat bahwa di sini benar-benar ada 3 objek. Ya, di setiap frame-nya ada 1 objek. Oke. Ya, jadi layar 1 ada 3 frame. Nah, ini saya klik kanan, insert keyframe, dia mengcopy dari frame berapa berarti? 3. Dari frame 3. Oke, bagus. 3. Dari frame 3. Ya. Dari frame 3. Ya. Dari frame 3. Nah, ini saya geser lagi nih, yang frame keempat nih. Nah, saya geser. Nah, berarti ini menandakan bahwa kalau kita klik kanan, insert keyframe, memiliki kesimpulan bahwa dia akan mengcopy dari frame sebelumnya. Ya. Entah itu bentuk, entah itu warna, Sebelumnya. ya, entah itu posisi. Jadi insert keyframe itu dia menduplikat sama persis dari frame sebelumnya. Ya. Nah, kalau saya tanya, kalau saya klik kanan, lalu insert keyframe di frame ketiga, berarti dia menduplikat frame keberapa? 2. 2 ya, berarti kan sebelum 3 itu 2. 2. Oke, bagus. Yang kelima saya geser sini. Nah, di layar 1 berarti ada berapa keyframe ini? 5. Ada? 4. 5. 5. Ada 5 ya? Oke. Ya, ada 5. Ya. Ada 5. Oke. Ini Anda ketika online ini pakai PC atau pakai handphone? Handphone, Pak. Pakai handphone ya? Oke. Ya. Oke, ada yang pakai PC, ada yang pakai handphone nih. Nah, untuk minggu depan saya harapkan Anda boleh online pakai apapun itu, boleh pakai handphone, boleh pakai PC, ya. Asalkan nanti ada PC yang bisa dibuat praktek di sebelahnya. Ya, kalau seumpama PC-nya rusak atau sedang error, oke lah, enggak apa-apa, Anda bisa menyimak. Tetapi kalau Anda ingin sedikit praktikum, Anda bisa di sebelahnya itu mencoba.
Paham ya? Paham. Untuk Paham, Pak. ya, untuk hari ini nanti kan Anda juga akan saya berikan apa namanya software-nya. Ya, jadi itu yang harus nanti install di PC Anda. Kalau sudah punya juga nggak masalah. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau minimal sudah ada 2 saja keyframe, yang memiliki objek berbeda posisi, atau berbeda warna, itu sudah bisa dijalankan sebagai gambar bergerak atau animasi. Ya. Gambar bergerak atau animasi. Ya. Nah, ini sedikit sama dengan evaluasi minggu kemarin ya. Ini sudah bisa jadi animasi nih. Ya. Jadi tinggal Anda tekan Ctrl Enter pada keyboard Anda. Anda tinggal tekan Ctrl Enter pada keyboard Anda. Ya, dari keyboard Anda tinggal Anda tekan Ctrl Enter. Ini saya tekan Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Ya, itu hasil dari beberapa keyframe. Ya, kalau Anda lihat di situ ada 5 keyframe yang memiliki posisi yang berbeda. Ya. Silahkan kalau Anda mau sambil minum ya, enggak apa-apa tuh. Saya minum sebentar ya. Jadi Anda jangan tinggal tidur loh ya. Iya, Pak. Pak. Oke, kita mulai lagi ya. Enggak pada Pak. tidur ya. Enggak pada tidur ya. Oke. Enggak, Pak. Oke, bagus. Ini tinggal di close saja kalau sudah. Ya, jadi ini sudah menjadi gambar yang bergerak. Ya, kalau Anda ingin ganti warna, Anda tinggal klik saja di frame mana yang ingin Anda ganti warnanya. Contohnya ini tinggal Anda klik aja. Klik.
Nah, ketika warnanya sudah buram seperti ini, ini bisa diganti warna. Nah, ini tinggal diganti warna. Contohnya kasih warna apa? Terserah. Nah, kalau saya kontrol enter lagi, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda lihat, di sini, itu terlalu cepat atau Anda ingin memperlambat kecepatannya. Jadi kalau kecepatannya ingin diperlambat supaya tidak secepat ini, Anda harus memberikan yang namanya spasi antar keyframe-nya. Ya. Nah, menurut Anda, apakah ini sudah ada spasi di antara keyframe-nya? Spasi itu berarti apa? Tempat kosong atau penyela. Sudah ada apa belum menurut Anda kira-kira? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Belum ada spasinya ya. Jadi kalau Anda lihat itu memang belum ada spasinya. Ya. Nah, ini belum ada spasinya. Jadi kita mencoba memberi spasi antar keyframe-nya. Anda tinggal klik aja di sini. Ya. Jadi kita memberikan spasi di antara keyframe. Jadi frame 1 itu kita berikan spasi untuk menuju ke frame 2. Jadi seperti itu. Ya, secara teoritisnya seperti itu. Frame 1 kita berikan spasi untuk menuju ke frame 2. Jadi seperti itu. Ini saya klik. Ya. Lalu shift pada keyboard itu ditekan. Jadi Anda klik objek pertama. Lalu shift, ya tombol shift pada keyboard itu Anda tekan. Lalu klik sampai area mana yang ingin Anda blok. Nah, ya kalau saya tanya, yang saya blok itu berarti layar 1 frame berapa sampai berapa? Frame 2 sampai 2 sampai 5. Frame 2 sampai 5. Frame 2 sampai 5. Ya. Oke, bagus itu. Ya, berarti yang saya blok, yang Anda lihat di layar, yang saya blok atau saya berikan tanda hitam, yaitu frame 2 sampai frame 5. Ya. Frame 1 kenapa tidak saya blok? Nggak mungkin. Ya, karena saya tidak akan, bukan tidak mungkin ya, maaf ya. Karena saya frame 1 tidak akan saya berikan spasi lagi. Ya, jadi saya berikan spasi. Spasinya itu bebas. Ya, jadi di dalam sebuah desain itu Anda bebas untuk menentukan desain Anda. Ya. Anda bebas menentukan desain Anda sesuai dengan feel Anda. Saya kok sukanya saya kasih warna merah. Saya sukanya saya kasih warna hijau, itu terserah Anda. Itu tidak masalah. Ya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi saya buat blok ya 2 sampai frame 5. Ini saya klik. Jadi ketika Anda mau geser, ini pastikan kursornya seperti ini nih. Nah, ya. Kotak Anda geser. Contohnya saya pengen memberikan spasi sekian. Ya. Nah, berarti ada berapa spasi dari frame 1 menuju frame berikutnya?
Dua. Ada berapa spasi? 2. Ada 2 2. spasi. Oke, bagus. Ada 2 Weh. spasi. Oke, bagus ya. Ada 2 spasi. Ya. Jadi ada 2 spasi. Oke. Nah, berikutnya juga sama. Ya. Kalau saya tuh pengen tak buat sama saja nih. Jadi berikutnya adalah frame berapa ini berarti? 3. Ini frame berapa? 3. Sekarang Frame 3. frame 5 dong. Kalau sekarang. Oh. Ya. Tadinya memang frame 3. Tetapi acuan Anda adalah angka di sini. Ya. Oh. Paham Ya, semua Pak. ya? Jadi kalau saya Ya. klik di sini, ya, saya klik di sini, bacanya berarti layer 1 frame ke 6. Ya. Bagus. Jadi bacanya layer 1 frame ke 6. Ya, awal ini kalau tadinya sebelum saya berikan spasi 2 ini, ya, saya berikan spasi 2 ini, ya ini memang masih frame berapa? Frame 4. Frame 4 sebelumnya. Ya. Nah, ini saya klik lagi. Ya, jadi klik objek pertama, shift Anda tekan, lalu klik berikutnya, Anda geser. Nah, ya, Anda geser lagi. Anda klik, Anda geser lagi. Nah, ya. Ini sudah ada spasi antar keyframe. Ya. Spasi antar keyframe di antara objeknya tadi. Ini kalau saya Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Jadi lebih lambat. Ya, jadi lebih lambat. Ya, jadi seperti itu. Nah, berarti logikanya kalau Anda, jadi logikanya kalau Anda pengen lebih lambat lagi, kalau Anda pengen lebih lambat lagi, Anda harus memberikan spasi yang lebih banyak atau panjang. Paham sampai sini ya logikanya ya? Paham, Pak. Oke, kalau saya klik di sini berarti saya aktif di layar 1 frame berapa? 8. Layar 1 frame? 8. Oke, bagus. Layar 1 frame 8. Ya. Layar 1 frame 8. Jadi acuan Anda adalah tetap ini di sini nih. Ya, acuan Anda tetap di sini. Layar 1 frame 8. Ya, jadi itu yang harus Anda ingat ya. Anda harus paham timeline ya. Jadi timeline ini Anda harus paham. Ya, saya mau Anda harus paham tentang pembacaan timeline yang ada di sini. Ya, seperti tadi saya kira kelas ini rata-rata sudah paham nih. Ya. Sudah bisa membacanya, sudah bisa tahu frame keyframe yang sudah berobjek dan keyframe yang belum berobjek. Ya. Kelas ini rata-rata sudah tahu. Oke, jadi seperti itu. Untuk latihannya itu ada di minggu saya kemarin, ya. Atau nanti minggu kemarin sudah saya berikan latihan yang bikin traffic light gitu belum? Merah, kuning, hijau. Belum. Belum ya? Belum. Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum nanti saya share latihannya. Besok minggu depan kita akan evaluasi. Ya. Oke. Ya.
Pas aja nih, ya. Oke, saya berikan pengumuman juga untuk besok Jumat kan libur itu, ya kan? Besok Jumat libur, saya sudah merekodkan video yang nanti juga akan saya upload di Siakat, ya, desain web. Kita masuk ke dalam dasar Photoshop itu, karena Photoshop termasuk dalam materi dasar desain web untuk pembuatan image-nya. Jadi nanti Anda juga bisa melihat, saya letakkan di matkul desain web ya, yang untuk besok Jumat Anda bisa melihat, saya letakkan di situ, absensinya jelas Anda nanti komentar saja di kolom kehadiran. Sampai sini jelas? Ya. Yes, Pak. Jelas ya? Ada yang kelaparan sepertinya itu. Oke, kalau jelas, ya saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Ya, Anda silakan dicoba. Selain ingat, saya mau Anda juga harus paham tentang fungsi dan letak timeline. Ya, jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke. Kalau belum, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.